Ada istilah yang dipakai oleh simpatisan Hama, simpatisan Syiah, simpatisan Hizbus Syaiton, simpatisan Iran, laknatullah, dan orang-orang yang dianggap pejuang ini. Ini bukan lagi berbicara masalah Sunni Syiah. Karena apa? Tidak ada kaitannya. Ini masalah geopolitik, ini masalah yang menyangkut pada kemanusiaan. Saya ketika mendengar kalimat-kalimat seperti ini, untuk menjawab komentar seperti ini tuh saya kadang males sebenarnya, karena mereka akan memiliki argumen lagi. Namun yang ingin saya tegaskan di sini dan perlu kalian jawab di kolom komentar, satu hal yang sangat penting: apakah jutaan umat Sunni yang telah dibantai oleh orang-orang Syiah itu hanya perkara politik atau akidah? Muslim-muslim Sunni di Suriah, jutaan umat Sunni dibantai oleh orang-orang Bashar Assad, oleh Syiah Iran, oleh Syiah Hizbus Syaiton. Apakah itu masalah geopolitik atau masalah akidah? Perlu kalian ketahui, kenapa kalian menganggap orang-orang Suriah itu, pejuang Suriah itu dinilai sebagai karena mereka melawan pemerintahan yang sah. Siapa pemerintahan yang sah? Syiah laknatullah, Bashar Assad. Apakah kalian tidak tahu apa yang diperbuat oleh Bashar Assad? Mereka ini diktator, memaksa kaum muslim Sunni untuk baiat ke Syiah. Satu. Terus yang kedua, memaksa umat Sunni di sana untuk nyembah foto Assad, membuat patung Assad, ya, dan berbagai macam kezaliman lainnya. Ini yang dilakukan oleh penjajah Syiah di tanah Suriah. Dan ini juga tidak lepas dari bantuan Iran. Iran dulu adalah negara Sunni yang damai tenteram sebelum orang-orang Syiah masuk ke sana dan melakukan penjajahan secara masif. Apakah itu bukan perkara akidah? Jelas akidah. Apa alasan mereka membunuh umat Sunni? Jelas akidah. Keyakinan. Karena keyakinan dari mereka, doktrin-doktrin yang ada di dalam tubuh Syiah, membunuh Sunni adalah ibadah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semua ini ahli sunnah kafir. Dalahnya halal. Kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil di Irak. Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Membunuh Sunni adalah kewajiban. Al-Wahhabi, al-Irhabi, al-Kafir, al-Nasidi, al-Wahshi yajib qatluh. Kenapa mereka mengkafirkan orang-orang Sunni, terkhusus Sunni yang mereka klaim sebagai orang-orang Wahabi? Wahabi itu kafir. Kenapa orang-orang Mekah Madinah dijuluki kafir? Karena mereka sangat keras mendakwahkan betapa bahayanya faham Rafidah. Aisyah mu'minah am kafirah? Ummul mu'minin am ummul kafirin? Ummul kafirin, kafirah, zindiqah. Ya, karena Muslim Sunni Wahabi bagi mereka, kecuali Sufi. Kenapa kok cari Sufi yang tidak dikafirkan? Karena mereka jelas Abu Bakar kafir di neraka, Umar kafir di neraka, Utsman kafir di neraka, Aisyah kafir di neraka, sahabat Muawiyah dan semua sahabat-sahabat lainnya kafir neraka. Wahabi, kita semua yang dijuluki Wahabi ini kafir bagi mereka sama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, di neraka semuanya. Membunuh kita semua adalah ibadah bagi mereka. Menguasai Jazirah Arab, menguasai Mekah Madinah adalah tujuan, visi, misi pokok dari Syiah. Sehingga apa? Kelak mereka ingin membongkar kuburannya Umar, kuburannya Utsman, kuburannya Abu Bakar. Untuk apa? Untuk dibakar jasadnya oleh Syiah. Itu agenda terselubung mereka, agenda rahasia mereka yang terbongkar. Kenapa saya sebut terbongkar? Karena saya punya teman yang sudah puluhan tahun menyelidiki Syiah, bahkan menjadi Syiah, pernah jadi Syiah, akhirnya dia keluar dari Syiah. Perlu kalian catat itu. Kembali lagi pada pembahasan tadi, yang dimana saya menyebut orang Syiah menganggap kafir Sunni-Sunni yang mereka anggap Wahabi. Bahkan di Indonesia ada seorang kiai, jelas dia aswaja, karena dia memiliki organisasi anti Syiah Indonesia. Dijuluki apa oleh Syiah? Dijuluki Wahabi. In today's khutbah, I would like to talk about the situation of the Shias in Indonesia. Last month in a city known as Bandung in the West Java province of that country,
an anti-Shia national alliance rally was organized in a mosque by some of the Muslim organizations, a number of them, all coming from the Salafi Wahhabi background. Aliansi nasional anti-Shia insyaallah tetap وهي عجائب أهل البدع والأهواء كمثل عقيدة الشيعة الإمامية الاثنا عشرية. Pokoknya siapa yang memusuhi Syiah, mereka adalah Wahabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, sahabat Muhajirin, Ansor, semuanya Wahabi bagi mereka. Kenapa? Kafir di neraka. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. أما الصحابة فكفار، أما الأنصار فكفار، أما المهاجرون فكفار، أما الذين كانوا أصحاب بيعة العقبة فكفار. أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤة هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. لكن لأنفض أن نكفر الشيعة لا نكفر الشيعة. Yang tidak kafir siapa? Sufi. Kenapa saya mengatakan Sufi tidak kafir bagi mereka? Kata ulama Syiah, hanya orang Sufilah musuh alami dari Wahabi. Maka jika kalian ingin memberantas Wahabi dari negara kalian, maka dukunglah Sufi. Karena Sufi adalah jembatan Syiah. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا نتعاون معهم. Jadi jelas kenapa di Indonesia banyak orang yang termakan doktrin-doktrin Wahabi-Wahabi, memusuhi orang Mekah Madinah dan lain sebagainya. Ya karena ini Syiah, akidah. Jangan pernah berbicara masalah kemanusiaan, karena orang Syiah tidak punya rasa kemanusiaan. Ada beberapa komentar, Mas Heri itu kan berita lama, tahun 2016, tahun 2011, tahun 2000 ini, 2000 itu. Orang-orang Syiah sudah melakukan penjajahan di Ardus Syam ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Dulu negara Sunni, ya, Ardus Syam itu negara Sunni. Tapi ketika mereka, orang-orang Syiah ini menjajah, sama, Syiah dengan Yahudi sama teman-teman. Visi misi mereka sama, dan sekarang mereka rebutan Ardus Syam, saling perang. Memang perjuangan ya. Saya terasa sekali ketika saya berjuang untuk menyadarkan saudara-saudara saya dari bahayanya Syiah, bahaya takiyahnya Syiah. Saya dihujat, dibuatkan meme seperti ini, meme seperti itu, diajak debat, diajak itu, diajak membahala, dikafirkan. Saya dikafirkan. Sedangkan orang-orang mereka puja-puji, orang-orang hama itu mengislamkan yang kafir. Oh enggak loh, orang-orang Syiah itu tidak kafir. Mulai kapan? Syiah is not Islam. Di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 10 hal pembatal keislaman. Yang pertama jelas syirik, perbuatan kesyirikan. Itu jelas membatalkan seorang muslim dari Islam. Orang-orang Syiah banyak melakukan kesyirikan. Mereka saking melakukan kesyirikannya sampai-sampai mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Meminta segala hal, menyebut Ali, menyebut Husain dan lain sebagainya. Terus yang kedua, orang-orang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang Syiah terkhusus Rafidhah, bahkan kepada mereka Imamiyah ini 12 imam. Mereka menganggap 12 imam mereka adalah orang-orang maksum, setara Nabi, teman-teman. Sedangkan Nabi sendiri tidak pernah menyatakan anaknya Fatimah. Fatimah adalah anak Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan, dipuja-puji oleh orang-orang Syiah. Tapi Fatimah tidak dianggap maksum oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Fatimah mencuri, maka Nabi sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya apa? Berdosa. Tapi bagi orang Syiah, Fatimah maksum, Husain maksum. Semua 12 imam yang mereka anggap sebagai orang-orang maksum itu dianggap oleh Nabi Muhammad SAW tidak maksum, teman-teman. Jadi mereka sudah mendahului Nabi. Pengetahuannya mendahului Nabi. 10 sahabat dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi orang Syiah, 10 sahabat itu diantaranya semuanya masuk neraka kecuali Ali. Apa ini namanya? Sok-sokan mereka mau menyebut kita ikut Nabi Muhammad, kita ikut Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengkafirkan para sahabat yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan maksum yang tidak dikatakan maksum oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah. Ngeri, teman-teman. Ini bisa mengarah pada pembatalan keislaman. Terlebih mereka menganggap Husain sudah layaknya Tuhan. Madad-madad ya Husain. Ada lagu-lagu Syiah seperti itu, syair-syair. Di Indonesia ditiru itu.
Allahul musta'an. Terus pembatal keislaman yang ketiga, yaitu tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, meragukan kekafiran mereka, serta membenarkan pendapat orang-orang musyrik ini, orang-orang kafir ini. Ini terjadi kepada orang-orang kita sekarang dan terjadi kepada saya, teman-teman. Perhatikan baik-baik, ketika saya tidak percaya kepada Hama, menyatakan Hama itu Syiah dengan beberapa bukti. Ismail Haniyeh sholat di belakang Syiah. Pujian-pujian orang Hama kepada Syiah. Sesungguhnya Iran itu adalah negara Islam. Sesungguhnya Khomeini itu dirahmati Allah. Sesungguhnya Hasan Nasrul Syaiton dengan partainya, partai Hizbus Syaitonnya itu adalah orang-orang Muslim. Matinya syahid. Padahal mereka pelaku kesyirikan, pelaku kemusyrikan, dan mereka menganggap Al-Quran itu kurang. Nabi Muhammad SAW tidak layak menjadi nabi. Yang layak siapa? Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan yang diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerka-nerakakan sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bukan kafiran? Sesungguhnya apabila ada seorang muslim, ini misalkan kalian mau menganggap muslim. Sesungguhnya apabila ada seorang muslim, taruhlah dua muslim, mereka saling mengkafirkan, maka apa? Salah satu di antara mereka ada yang kafir. Abu Bakar, Umar, Utsman dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Menurut kalian, yang kafir beneran siapa? Nggak perlu tanya kepada Harry Pras, kepada Ustadz Fulan, MUI. MUI sudah menerbitkan buku betapa kafirnya orang Syiah, betapa sesatnya orang Syiah. Kebalik mereka, teman-teman. Mengislamkan yang kafir, mengkafirkan yang Islam. Pemujanya juga seperti itu, mengkafirkan yang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Terus yang keempat, meyakini ada petunjuk lain selain petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang meyakini adanya petunjuk yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW adalah kafir. Ini ada pada akidahnya Syiah, Rafidah. Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan tidak akan ada nabi setelahku. Ini petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan Al-Quran kepada kita untuk menjadi petunjuk di dalam hidup. Tapi apa? Al-Quran dianggap kurang oleh orang-orang Syiah Rafidah. Ini artinya apa? Menganggap Nabi Muhammad SAW tidak sempurna mengajarkan Islam. Masihkah kalian ragu akan kekafiran Syiah? Coba dipikir. Saya bukan ingin memusuhi kalian, saya hanya ingin mengajak kalian berpikir. Terus yang kelima, petanda kekafiran orang adalah dia tidak senang dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika mereka melakukan, dia tidak senang dengan hal itu, teman-teman. Mereka mencintai Nabi Muhammad SAW, mereka mengaku, tapi mereka membenci asisten Nabi Muhammad SAW yang menulis Al-Quran di sisi Nabi. Masuk si Abi Abdullah al-Husain alaihissalam. Muawiyah alaihi la'na wal azab al-alim. La'na wal azab al-alim. Ada buktinya. Dan mereka juga membenci orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah, Abu Bakar. Apakah kalian tidak tahu ketika Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, banyak orang-orang murtad gara-gara Nabi Muhammad SAW mengaku sudah Mi'raj, melakukan perjalanan yang begitu hebatnya. Tapi satu-satunya orang yang masih kokoh imannya kepada Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar, kata orang Syiah, di neraka. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. Coba pikir itu. Mereka membenci apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mencaci para sahabat. Kita harus melawan negeri pembantai para nabi, yaitu Israel. Orang-orang Israel membantai, membenci para nabi yang lain. Iran, ya sama-sama ini. Iran, negeri para Syiah, pencaci maki para sahabat Nabi. Kalian harus melihat, teman-teman, mereka ini bukan Islam. Ini baru 5. Ada 10 pembatal keislaman. Masih ada 5 lagi pembatal keislaman. Yang keenam, mengolok-olok ajaran Islam. Mengolok-olok syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW melarang untuk kita menyakiti diri kita sendiri dengan sengaja. Tetapi orang-orang Syiah, di hari-hari Karbala, di hari yang mereka anggap suci, yaitu Asyura, apa yang mereka lakukan? Menyakiti diri sendiri sampai berlumuran darah tubuh mereka. Apa namanya itu kalau bukan mengolok ajaran Nabi? Nabi melarang begini, mereka mengerjakan. Nabi melarang itu, mereka kerjakan. Bahkan saking kejamnya mereka, saking tidak sukanya dengan Aisyah, mereka menganggap Nabi Muhammad SAW masuk surga, tapi kemaluannya masuk neraka. Ini Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang Syiah pernah bahu-membahu membantu Yahudi dalam memerangi orang-orang Palestina. Tercatat di dalam sejarah. Kalau kalian ingin menelisik, ada sejarahnya seperti itu dulu. Di dalam sebuah buku, ya ini bukunya, yaitu antara Zionis dan Syiah, bersatu hantam Islam. Di buku itu dijelaskan
betapa hebatnya mereka di dalam bekerja sama. Pada tahun 1962 sampai pada kejatuhan Shah Pahlavi pada tahun 1979, terlihat jelas kerjasama dari orang Syiah dengan Yahudi. Bahkan tercatat dalam sejarah, rezim Khomeini pernah menghabiskan dana sekitar 500 US dollar pada masanya, yaitu di tahun 1980-an sampai 1983. Orang-orang Iran, orang-orang Syiah Rafidah menggunakan senjata-senjata tersebut untuk bekerja sama dengan Israel menghancurkan reaktor nuklir di Irak pada tahun 1981. Tidak akan heran kalian akan menjumpai perpustakaan orang-orang Yahudi terpampang foto Khomeini. Ya, mereka ini bekerja sama, teman-teman. Yahudi dengan Syiah itu bekerja sama di dalam rangka menguasai Ardus Syam. Permainan. Semua ini adalah permainan mereka semua. Terus kenapa kalian tidak mau mempelajari itu? Jadi kalau kita melihat tanda-tanda kekafiran orang-orang Syiah Rafidah ini sangat jelas. Tidak perlu menyebutkan sampai 10. Dari 7 poin saja dari pembatal keislaman ini sudah sangat jelas bahwa Syiah telah melakukan semuanya. Dan apakah kalian tidak mau berpikir? Alasan kemanusiaan. Ingat teman-teman, orang Syiah tidak punya rasa kemanusiaan, asal kalian tahu itu. Dan saya tidak peduli kalian ingin membuli, ya, pembenci Harry Pras, supporter Hama, ingin membuli Harry Pras, melakukan fitnahan, memotong video-video Harry Pras dengan begini begitu. Bahkan mereka ingin membuat AI, atau mereka ingin bikin video-video ocehan-ocehan apapun, ya terserah mereka. Yang penting saya ingin mengajak kalian berpikir dengan data fakta yang saya paparkan, agar kalian sama-sama berpikir, kalau mau berpikir. Tapi kalau kalian sudah terburu benci kepada saya, ya sudah, silahkan. Semoga Allah memberikan kalian hidayah. Tapi ingat satu hal, saya tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan betapa bahayanya Syiah. Karena apa, teman-teman? Kata Nabi Muhammad SAW, kelak di akhir zaman, Dajjal, fitnah Dajjal, entah Dajjal kecil ataupun besar, terkhusus yang besar, Dajjal besarnya akan muncul dari Iran, diikuti 70.000 orang-orang Yahudi. Syiah itu Yahudi, yang dimana memang terlihat jelas Abdullah bin Saba adalah tokoh Yahudi menciptakan Syiah beserta Abu Lu'lu'ah, orang penyembah api yang pura-pura masuk Islam dan membunuh Umar lalu diagung-agungkan oleh Syiah. Silahkan dipikir.